Dalam kelas teologi dan komunikasi ini, saya belajar tentang pertama, teologi sendiri memiliki arti sebuah pencarian tentang yang transenden, dan komunikasi berarti sebuah proses penyampaian pesan dan bisa terjadi melalui dua arah. Teologi dan komunikasi saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam berteologi juga membutuhkan komunikasi melalui bahasa. Manusia juga dapat berteologi ketika ia berkomunikasi dengan Allah. Bahkan sejak alam semesta ini dijadikan, Allah memberikan perintah melalui bahasa sehingga jadilah dan terbentuklah alam semesta dengan segala yang ada di dalamnya. Dalam relasi di masyarakat, gereja juga dapat menyampaikan aspirasinya dalam ruang publik, karena dari situ dapat terjadi komunikasi yang lebih luas antar agama, bersikap terbuka dan saling belajar dari sebuah dialog dalam ruang publik yang telah tercipta di dalamnya. Teori yang paling mengena bagi saya adalah teori fungsi komunikasi oleh Riswandi, yang di dalamnya ada fungsi sosial untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, dan memupuk hubungan serta mencapai kebahagiaan. Kedua, fungsi ekspresi. Dalam hal ini, komunikasi mampu menyampaikan perasaan, kesadaran, pandangan hidup, atau ideologi manusia. Selanjutnya, fungsi ritual, dan terakhir fungsi instrumental yang memiliki beberapa tujuan. Antara lain memberi informasi, mengajar, memotivasi, merubah sikap, dan menghibur. Teori ini menurut saya sangat berhubungan dengan kehidupan berteologi dan berkomunikasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Dari keempat fungsi tersebut saling berkaitan bahwa seseorang berkomunikasi dalam kehidupan sosialnya terutama dalam dan kemudian mengekspresikan diri dengan relasi dan mampu menyampaikan perasaan serta dapat merasakan atau peka terhadap perasaan orang lain. Dan itu dibutuhkan dalam sebuah pelayanan ketika berada di tengah jemaat dengan berbagai latar belakang mereka masing-masing. Fungsi ritual ini berhubungan dengan upacara-upacara atau adat dari setiap konteks budaya dan agama dalam masyarakat di mana mereka dapat berkumpul bersama, membangun relasi antar sesama dan relasi terhadap Tuhan. Dalam fungsi instrumental ini ada sebuah tujuan, memotivasi dan mengajar ketika dalam tindakan kita sehari-hari kita tidak lepas dari sebuah komunikasi yang secara alami kita bisa saja berkomunikasi melalui perkataan atau tindakan kita yang kemudian dapat menjadi motivasi bagi orang lain, ataupun dari apa yang kita ucapkan dapat membawa sebuah pengetahuan baru bagi orang yang mendengarkan kita. Dari sikap hidup kita sehari-hari itu pun merupakan cara kita berkomunikasi dengan apa yang ada di sekitar kita, bersosialisasi, dan membangun relasi dengan sesama ciptaan dan Sang Pencipta. Ketika mengikuti kelas ini, saya banyak belajar bahwa sebuah komunikasi tidak hanya melalui ucapan dengan bahasa kita saja, tetapi juga melalui tindakan dan kepekaan kita untuk melihat orang lain, serta cara kita menghargai dan membangun relasi dengan sesama ciptaan, terlebih dengan yang transenden. Semua orang dapat berteologi dengan cara mereka sendiri. Dengan berkomunikasi, kita dapat mengenal dunia di sekitar dan bersosialisasi dengan banyak orang. Dalam kelas teologi dan komunikasi ini, saya belajar bahwa untuk menjadi seorang pendeta nantinya harus memahami bagaimana berkomunikasi dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan konteks yang kita hadapi. Cara kita bertutur kata dan berpakaian atau dalam tindakan sehari-hari pun harus diperhatikan dengan baik, karena hal itu juga merupakan sebuah cara kita berkomunikasi terhadap apa yang ada di sekitar kita dan terlebih dalam pandangan jemaat serta masyarakat.
Sikap hidup kita sebagai jalan kita untuk menjadi seorang calon pendeta tercermin dari ucapan dan tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari.